Halo para pendengar yang luar biasa, terima kasih telah bergabung kembali di channel Woro Parisuko. Masih dalam seri belajar sukses dari mereka yang gagal, episode ini kami hadirkan bintang tamu masih dari masa lalu, yaitu Bandung Bondowoso yang akan berbagi tips bagaimana lembur yang efektif. Pembangunan Candi Sewu dalam satu malam adalah kisah lembur yang paling fenomenal dan memorable sepanjang zaman. Menyanggupi request dan ambisius dan penuh muslihat dari Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso mengerahkan segala daya upaya agar bisa menyelesaikan proyek mustahil ini dalam satu malam. Sekalipun kita tahu bagaimana cerita berakhir dan Bandung dianggap gagal, saya rasa kita tetap sepakat bahwa membangun 999 candi dalam satu malam tetaplah sebuah rekor yang sulit ditandingi oleh kontraktor dan para tukang zaman sekarang. Langsung saja, inilah Bandung Bondowoso. Mas Bandung Bondowoso, lama tidak jumpa, sehat toh? Sibuk apa sekarang? Belum ada kesibukan sih, sementara masih rebahan saja. Sangat berkualitas aktivitasnya ya Mas. Begitulah Mbak. Nah Mas Bandung, menanggapi banyak request dari pendengar yang pengen tahu bagaimana toh tips lembur yang efektif menurut seorang Bandung Bondowoso yang rekor lemburnya sangat kondang sampai kemana-mana. Silahkan Mas Bandung. Tips lembur yang efektif ya. Saya sendiri sebenarnya nggak yakin apa yang dulu saya kerjakan itu memenuhi syarat untuk disebut lembur ya. Aslinya kan proyek borongan itu Mbak. Tapi kalau mau disebut lembur ya nggak apa-apa. Tipsnya sendiri menurut saya setidaknya ada 4. Yang pertama, tentukan target Anda. Jangan pernah lembur tanpa target. Lembur tanpa target berarti cuma begadang ya? Betul Mbak. Dan begadang kan boleh saja hanya kalau ada perlunya. Selain itu, target itu juga harus jelas dan bisa diukur. Lah kalau Mas Bandung sendiri, apa targetnya waktu itu? Target saya waktu itu membangun candi 1000 biji dalam semalam. Itu target saya. Selanjutnya tips yang kedua ya Mbak. Buatlah estimasi waktu. Estimasi waktu. Berarti kita menghitung berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Begitu ya Mas Bandung? Betul. Ya. Dengan mempertimbangkan deadline. Saya sendiri sebenarnya tidak suka berhitung Mbak. Saya hanya diajari menjadi laki-laki yang harus bisa menepati janji. Jika saya menyanggupi sesuatu, saya akan melakukannya, apapun yang terjadi. Dan ketika Jonggrang mengajukan permintaan, saya tahu dalam hitungan saya bahwa 1000 candi dalam satu malam itu perkara sepele. Jadi saya tidak akan gagal. Yang saya lupa berhitungkan adalah bahwa Jonggrang ternyata punya perhitungan sendiri. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa ketika Anda memperhitungkan estimasi waktu, pertimbangkan juga semua faktor tidak terduga yang mungkin saja terjadi. Faktor tidak terduga, tapi ternyata bisa mengubah hasil akhirnya. Betul. Dan pada dasarnya, berhitung adalah cara untuk mengantisipasi faktor yang tidak terduga ini. Dihitung saja hasilnya bisa beda, apalagi kalau nggak dihitung. Ya, betul-betul. Keren-keren ini, Mas. Sekarang yang ketiga, Mbak. Yang ketiga adalah mintalah bantuan pihak lain bila memungkinkan. Bekerja sama dengan pihak lain cenderung lebih efektif daripada bekerja sendiri, terutama bila Anda bisa menemukan partner yang sesuai. Selama memungkinkan dan tidak ada larangan untuk itu, begitu kan ya? Betul. Kalau lemburnya bikin skripsi ya lebih baik sendiri saja. Ngajak temen malah nggak jadi bikin skripsi. Targetnya belok nanti. Jadi saya waktu itu nggak kerja sendirian. Saya mengerahkan ajian Bolo Sewu
Maaf ya Mbak, ini saya pakai terminologi lama, ajian. Tapi intinya saya mengerahkan bala bantuan yang terlatih. Lah, kita ngiranya Mas Bandung kerja sendiri loh. Ya, memang kelihatannya saja saya sendiri, tapi sebenarnya ada tim yang bekerja di balik malam. Jadi agak berlebihan kalau dibilang saya membangun sendiri semua candi itu. Tapi ya yang di blow up media kayak gitu gimana lagi. Saya nggak bisa bikin klarifikasi karena memang yang membantu saya memang nggak terlihat dan juga nggak suka diekspos. Oh ya. Jadi biarkan masyarakat menilai dengan caranya sendiri, begitu ya? Iya betul Mbak. Terus yang terakhir, ini tips yang keempat, cermati dengan benar deadline Anda. Maksudnya deadline harus sepasti mungkin, hari apa, tanggal berapa, jam berapa, menit berapa, detik berapa, begitu? Betul, jadi sedetail mungkin. Dan saya kira ini bukan masalah untuk Anda dan para pendengar di sini ya. Tapi itu sungguh suatu masalah bagi saya. Waktu itu saya bekerja dalam deadline yang ambigu dan bisa punya tafsir waktu yang lain. Waktu itu kan deadline saya pagi, tapi sebenarnya tidak ada kesepakatan antara Jonggrang dan saya mengenai apa penanda untuk pagi. Apa koko ayam, apa bunyi adzan, sunrise, atau apa. Dan Jonggrang ternyata lebih cermat melihat celah ini. Jonggrang dasarnya nggak serius order candi ya. Jadi dia bermain dengan deadline untuk membatalkan kontrak. Dan proyek berakhir seperti yang selama ini kami dengar ya Mas. Begitulah Mbak. Wah, terima kasih Mas Bandung Bondowoso sudah berkenan hadir dan berbagi tips dengan kami para pendengar channel Woro Parisuko. Ya, sama-sama Mbak. Para pendengar, demikian tadi tips lembur yang efektif dari Mas Bandung Bondowoso. Episode selanjutnya, kita akan memanggil seorang wanita yang tetap cantik dan selalu terlihat muda meskipun sebenarnya sudah tua, yaitu Dayang Sumbi. Nantikan episode selanjutnya. Sampai jumpa.